Ada yang tidak beres dalam diri kita jika kita tidak pernah merasa takut. Rasa takut adalah suatu reaksi wajar manusia terhadap segala macam kesulitan atau bahaya. Ketika rasa takut mengintai dan kegelisahan merajalela, seringkali kunci utama untuk mengatasi hal tersebut terletak pada keberanian dan tekad yang kuat melalui pendekatan rohani dalam diri kita. Karena di dalam batin yang tenang dan terhubung dengan dimensi spiritual, kita menemukan kekuatan yang luar biasa untuk menaklukkan ketakutan. Keberanian bukan berarti tidak adanya ketakutan, melainkan penguasaan atas rasa takut itu sendiri. Melalui kisah kehidupan Nelson Mandela, seorang pahlawan anti-apartheid dan mantan Presiden Afrika Selatan, kita dapat belajar bagaimana seseorang dapat menguasai rasa takut. Nelson Mandela menghadapi ketakutan yang luar biasa selama hidupnya, terutama selama masa di penjara dan perjuangan politiknya. Salah satu momen yang mencerminkan tema ini adalah ketika ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1964 karena aktivitas politiknya melawan rezim apartheid yang tidak adil. Mandela menghabiskan 27 tahun dalam penjara, menghadapi ketakutan akan kesendirian, keputusasaan, dan bahkan kemungkinan kematian. Namun, selama masa penahanannya, ia tidak membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Sebaliknya, ia memanfaatkan waktu untuk memperdalam keyakinan dan tekadnya dalam memperjuangkan perubahan yang adil dan setara bagi semua orang. Nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam dirinya memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh Nelson Mandela selama dalam penjara. Dimensi spiritual memberikan Mandela kekuatan batin yang mendalam. Keyakinan pada kekuatan besar yang dapat menolongnya, membantu Mandela menjaga ketenangan dalam menghadapi tantangan dan penderitaan selama di penjara. Mandela mempraktikkan prinsip-prinsip spiritual seperti pengampunan dan rekonsiliasi. Meskipun dia ditahan dan disiksa oleh rezim apartheid, dia tidak membawa dendam atau kebencian di hatinya. Sebaliknya, dia memilih jalan perdamaian dan rekonsiliasi, mempromosikan persatuan antar ras dan antar etnik. Dimensi spiritual membantu Mandela mempertahankan kesadaran akan kemanusiaan. Dia memandang semua orang sebagai bagian dari satu kesatuan yang lebih besar dan berharga di mata Tuhan, tanpa memandang suku, ras, atau agama. Mandela meyakini bahwa perjuangannya adalah bagian dari rencana yang lebih besar dan bahwa akhirnya keadilan akan menang. Keyakinan spiritualnya memberinya harapan dan kepuasan dalam menghadapi setiap rintangan dan kesulitan. Selama bertahun-tahun di dalam penjara, Mandela memperoleh kekuatan dari ketakutannya. Ia menyadari bahwa ketakutan tidak boleh mengendalikan dirinya, tetapi harus menjadi sumber kekuatan yang mendorongnya untuk tetap berjuang demi cita-cita dan prinsipnya. Setelah dibebaskan pada tahun 1990, Mandela muncul sebagai simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia terus memimpin perjuangan melawan ketidakadilan dan mempromosikan persatuan di Afrika Selatan dan di seluruh dunia. Melalui kisah hidupnya, Mandela mengajarkan kepada kita semua bahwa ketakutan adalah bagian alami dari kehidupan.
Tetapi itu tidak boleh menghalangi kita untuk mencapai impian dan tujuan kita. Dengan menghadapi ketakutan dengan keberanian dan tekad yang kuat melalui pendekatan rohani dalam diri kita dapat mengubah tantangan menjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Mandela mengajarkan kepada dunia bahwa ketakutan hanya selembar bayangan yang tidak memiliki kekuatan kecuali yang kita berikan padanya. Melalui tekad, keberanian, dan komitmen untuk memperjuangkan keadilan, kita dapat mengatasi semua rintangan yang mungkin muncul di depan kita.